Indonesia sedang dijajah Cina. Cina menguasai ekonomi Indonesia. Sebentar lagi Indonesia akan bergantung sepenuhnya pada Cina. Kalimat-kalimat seperti itu semakin sering muncul di media sosial, di grup WhatsApp, di kolom komentar, bahkan mungkin kamu sendiri pernah mendengarnya. Alasannya terlihat sederhana. Kemanapun kita melihat, selalu ada proyek yang dikaitkan dengan Cina. Mulai dari kawasan industri, tambang nikel, smelter, kereta cepat Jakarta-Bandung, hingga berbagai proyek strategis nasional. Tidak heran jika kemudian muncul satu kesimpulan, Indonesia sedang kebanjiran investasi dari Cina. Tapi, apakah benar seperti itu? Apakah Cina memang menjadi investor terbesar di Indonesia? Apakah investasi yang masuk akan membuat Indonesia semakin bergantung pada Cina? Atau selama ini kita hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita? Kalau kamu menyukai pembahasan isu nasional yang dijelaskan berdasarkan data, konteks, dan berbagai sudut pandang, jangan lupa subscribe Ruang Dian. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas apa yang sedang ramai, kita membahas apa yang sebenarnya terjadi. So, mari kita bahas. Sebelum kita melihat data, mari kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa begitu banyak orang merasa investasi Cina ada di mana-mana? Jawabannya sebenarnya cukup mudah, karena sebagian besar investasi Cina berada pada proyek-proyek yang sangat terlihat oleh publik. Kita melihat kawasan industri baru berdiri, kita melihat smelter dibangun, kita melihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kita melihat kawasan pengolahan nikel di Morowali dan Wedabei berkembang sangat pesat. Semua proyek itu memiliki nilai investasi yang besar. Skalanya juga sangat besar. Akibatnya, masyarakat dengan mudah menghubungkan pembangunan tersebut dengan satu negara, yaitu Cina. Semakin sering sebuah proyek diberitakan, semakin kuat pula kesan bahwa investasi Cina mendominasi Indonesia. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan. Apakah sesuatu yang paling sering terlihat otomatis merupakan yang paling besar? Belum tentu. Dan disinilah cerita kita mulai berubah. Kalau kita hanya mengandalkan apa yang terlihat, mungkin kita akan menyimpulkan bahwa Cina adalah investor terbesar di Indonesia. Tetapi, bagaimana kalau kita melihat data resminya? Menurut data pemerintah mengenai realisasi penanaman modal asing, Cina memang termasuk salah satu investor terbesar di Indonesia. Nilai investasinya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada sektor pengolahan mineral, manufaktur, dan industri yang berkaitan dengan hilirisasi. Namun, Cina bukanlah satu-satunya pemain besar. Dalam beberapa tahun terakhir, justru Singapura menjadi sumber investasi asing terbesar di Indonesia. Selain itu, masih ada Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara-negara lain yang juga menanamkan modal dalam jumlah besar. Artinya, kalau kita mengatakan Cina banyak berinvestasi di Indonesia, pernyataan itu benar. Tetapi kalau kita mengatakan hampir semua investasi asing berasal dari Cina, pernyataan itu tidak didukung oleh data. Lalu, kalau bukan investor terbesar, kenapa Cina justru paling sering menjadi sorotan? Jawabannya tidak hanya ada pada besarnya nilai investasi, tetapi juga pada jenis investasi yang mereka lakukan. Kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, kenapa Cina selalu menjadi sorotan? Padahal bukan satu-satunya negara yang berinvestasi di Indonesia. Jawabannya ada pada satu kata, visibilitas. Artinya, investasi Cina bukan selalu yang paling besar, tetapi seringkali yang paling mudah dilihat. Coba kita bandingkan. Bayangkan ada dua investor. Investor pertama menanamkan modal pada sektor jasa keuangan, pusat data, atau perusahaan digital. Nilai investasinya mungkin sangat besar, tetapi masyarakat hampir tidak melihat bentuk fisiknya. Sekarang, bandingkan dengan investor kedua. Mereka membangun kawasan industri, smelter, pelabuhan, jalan, rel kereta, pabrik. Nilainya mungkin tidak selalu lebih besar, tetapi proyeknya berdiri megah di depan mata. Setiap hari dilewati masyarakat, setiap minggu diberitakan media. Tanpa sadar, otak kita mulai terbentuk kesimpulan, Cina ada di mana-mana. Padahal, yang kita lihat bukanlah seluruh investasi, melainkan proyek-proyek yang paling terlihat. Dan memang, dalam beberapa tahun terakhir, banyak investasi Cina masuk ke sektor-sektor yang sangat kasat mata, terutama setelah Indonesia menjalankan kebijakan hilirisasi mineral. Perusahaan-perusahaan Cina banyak berinvestasi pada kawasan industri pengolahan nikel, membangun smelter, pabrik pemurnian, sampai fasilitas yang menjadi bagian dari rantai pasok baterai kendaraan listrik. Kenapa? Karena dunia sedang berubah. Kalau dulu minyak menjadi komoditas yang diperebutkan, hari ini dunia mulai berlomba mengamankan pasokan mineral penting, salah satunya nikel.
dan di Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Di sisi lain, Cina adalah produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Mereka membutuhkan pasokan nikel dalam jumlah besar, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk puluhan tahun ke depan. Disinilah kepentingan kedua negara bertemu. Indonesia memiliki sumber daya, Cina memiliki modal, teknologi, dan industri. Hubungan inilah yang kemudian melahirkan investasi dalam skala besar. Namun, setiap kerjasama pasti membawa konsekuensi. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Apakah Indonesia atau justru Cina? Sampai di titik ini, mungkin kita bisa memahami kenapa investasi Cina begitu terlihat di Indonesia. Tapi, masih ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Apakah Indonesia atau justru Cina? Jawabannya mungkin tidak sesederhana memilih salah satu. Mari kita mulai dari sisi Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor bahan mentah. Kita menjual nikel, kita menjual bauksit, kita menjual berbagai sumber daya alam. Lalu, negara lain yang mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Akibatnya, nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh negara pengolah. Karena itulah, pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi. Tujuannya sederhana, bukan lagi menjual bahan mentah, tetapi mengolahnya di dalam negeri agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Disinilah investasi asing menjadi penting, karena membangun smelter, kawasan industri, hingga pabrik pengolahan membutuhkan modal yang sangat besar, teknologi, dan pengalaman industri. Masuknya investasi membawa beberapa manfaat yang nyata. Pabrik-pabrik baru dibangun, kawasan industri berkembang, lapangan kerja tercipta, ekspor produk olahan meningkat, dan Indonesia mulai masuk ke rantai pasok industri kendaraan listrik dunia. Namun, di balik manfaat tersebut muncul pula berbagai kritik. Sebagian pihak mempertanyakan apakah nilai tambah yang dinikmati Indonesia sudah benar-benar sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan. Ada pula yang menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dan industri pengolahan. Di beberapa daerah muncul kekhawatiran mengenai tata kelola pertambangan, pengelolaan limbah, hingga tekanan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, ada juga pertanyaan mengenai seberapa besar transfer teknologi yang benar-benar terjadi. Apakah Indonesia hanya menjadi lokasi produksi atau benar-benar sedang membangun kemampuan industrinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat perdebatan mengenai investasi Cina tidak pernah sederhana. Karena pada akhirnya yang diperdebatkan bukan sekadar angka investasi, tetapi kualitas manfaat yang benar-benar dirasakan oleh Indonesia. Dan justru disinilah letak tantangan terbesarnya. Bagaimana memastikan bahwa investasi asing tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi hari ini, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di masa depan. Lalu, apakah kondisi ini berarti Indonesia sedang bergantung pada Cina? Atau sebenarnya hubungan ini masih berada dalam batas yang wajar dalam kerjasama ekonomi antar negara? Kalau kita melihat seluruh pembahasan tadi, mungkin kita bisa memahami satu hal. Perdebatan mengenai investasi Cina sebenarnya bukan hanya tentang Cina, tetapi tentang bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di tengah persaingan ekonomi global. Dalam dunia investasi, tidak ada negara yang menanamkan modal tanpa kepentingan. Cina memiliki kepentingannya, Amerika Serikat juga memiliki kepentingannya, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Uni Eropa, semuanya datang dengan tujuan yang sama, mencari peluang ekonomi yang menguntungkan bagi negaranya masing-masing. Karena itulah, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi, apakah Cina punya kepentingan di Indonesia? Karena jawabannya jelas iya. Semua negara memiliki kepentingan ketika berinvestasi di negara lain. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah Indonesia memiliki strategi yang cukup kuat untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas? Karena investasi pada dasarnya hanyalah sebuah alat. Alat itu bisa mempercepat pembangunan, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa mendorong lahirnya industri baru. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, alat yang sama juga dapat menciptakan ketergantungan, memperlebar kesenjangan manfaat, atau menimbulkan berbagai persoalan baru. Disinilah peran negara menjadi sangat penting, mulai dari menyusun regulasi yang jelas, mengawasi pelaksanaan investasi, melindungi kepentingan masyarakat, menjaga lingkungan, mendorong transfer teknologi, hingga memastikan bahwa nilai tambah benar-benar tinggal di Indonesia. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah investasi tidak ditentukan oleh bendera negara asal investornya, tetapi oleh seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Jadi, benarkah Indonesia kebanjiran investasi Cina? Kalau yang dimaksud adalah Cina menjadi satu-satunya investor yang menguasai seluruh investasi di Indonesia, jawabannya tidak sesederhana itu. Cina memang merupakan salah satu investor terbesar dan memiliki peran penting di beberapa sektor strategis. Namun, Indonesia juga menerima investasi dari banyak negara lain dengan kontribusi yang signifikan. Yang perlu menjadi perhatian kita bukan hanya karena dari mana investasi itu berasal, tetapi bagaimana Indonesia mengelolanya agar mampu memperkuat industri nasional, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak akan ditentukan oleh siapa yang datang membawa modal, tetapi oleh bagaimana Indonesia mengubah modal tersebut menjadi kekuatan bagi bangsanya sendiri. Kalau menurutmu, apa yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam menerima investasi asing? Apakah memperbanyak jumlah investasi atau memastikan kualitas investasi yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena di Ruang Dian, kita tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kita mencoba memahami sebuah isu secara utuh sebelum memutuskan di mana kita berdiri. Sampai jumpa di episode berikutnya.